Ini Muslim Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas ya. Nah, ini ya. Selamat datang ini gabung lagi dengan Pak Dr. Sugeng. Mungkin dari saya sih berpikirnya bahwa saya sendiri tidak tahu secara detail atau membaca satu literatur sejak kapan sih awalnya istilah ahwal ini digunakan oleh koloni Arab Hadromi di Indonesia. Tetapi kalau melihat ajaran-ajaran mereka, eksklusivitas mereka, misalnya eksklusivitas yang dimaksud adalah haramnya perempuan-perempuan kaum Ba'alwi menikah dengan ahwal, gitu kan, dengan non Ba'alwi, ya dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Nusantara lah. Itu kan mengindikasikan satu sifat daripada istilah ahwal ini adalah untuk mendiskriminasi. Itu dulu kesan yang muncul itu. Lepas dari soal kapan sih awal mulanya istilah ahwal ini digunakan dan untuk maksud apa. Nah, artinya kalaupun pada awalnya istilah ahwal ini digunakan sebagai sebutan yang mungkin netral, sebutan yang mungkin justru untuk mengakrabkan diri karena maknanya itu paman atau bibi atau apa dalam konteks kekerabatan, artinya kedekatan. Pada faktanya hari ini istilah ahwal itu berarti terdeviasi, ya. Artinya terjadi pembelokan makna yang sifatnya diskriminatif. Karena faktanya ada ajaran-ajaran yang sifatnya eksklusif di internal Ba'alwi ini, dan untuk membedakan dan untuk membuat eksklusivitas itu, istilah ahwal ini digunakan. Saya jadi ingat pernah nonton salah satu podcast. Dia itu namanya siapa ya? Yang jelas di podcast itu dia ini hostnya adalah seorang perempuan Ba'alwi berkerudung. Waktu itu wawancara dengan Rocky Gerung. Perempuan ini belum nikah dan dia sharing soal itu tadi. Dia sendiri mengkritisi kenapa nggak boleh saya ini menikah dengan yang mereka sebut ahwal, dan dia sendiri kalau nggak salah nggak setuju bahkan dengan istilah ahwal tersebut. Artinya sebetulnya kesadaran di internal orang-orang koloni Hadromi sendiri itu ada untuk ya udahlah jangan ada diskriminasi semacam itu. Tetapi suara otokritik tersebut itu kerap kali lebih kalah nyaring oleh suara-suara pekik daripada demagognya Ba'alwi itu sendiri. Siapa? Contoh, saya tahu kenapa ternyata haram bagi mereka perempuan-perempuan Ba'alwi ini nikah dengan ahwal itu dari ceramahnya Bahar Sumed. Dan itu lebih terpropaganda dan itu lebih teramplifikasi dan nempel di kalangan masyarakat Indonesia, wabil khusus yang muslim, bahwa ya seeksklusif itu kelompok Habib ini, kelompok Ba'alwi ini, sehingga mereka tidak boleh sembarangan menikah perempuannya itu dengan non kelompok mereka, dan yang dari kelompok non mereka itu dinamakan ahwal. Kalau kita mau membuat satu perbandingan, konteks historis misalnya kalau kita tarik pada awalnya koloni Hadromi di Indonesia ini, katakanlah numpang dibawa oleh para penjajah alias oleh kolonial Belanda misalnya, dan sistem administrasi Belanda saat itu dalam mengurus kewargaan membuat strukturasi, ada kalangan inlander, pribumi, ada kalangan timur jauh, ada kalangan timur dekat. Timur jauh itu kalau nggak salah dinamain ditunjukannya ke orang-orang Chinese, timur dekat ini ke orang-orang Hadromi itu Arab gitu kan, ke orang-orang Arab. Nah, kalaupun mau menggunakan konteks demikian, justru disitulah irelevannya. Sudah tidak relevannya itu demikian. Dan inilah yang justru saya pribadi membawa misi untuk harusnya dihilangkan model-model stratifikasi semacam itu, apalagi itu adalah bentukan koloni, begitu kan. Misinya adalah dekolonisasi. Ini harus didekonstruksi, harus dihancurkan model-model seperti ini. Sama halnya misalnya ada upaya kesadaran yang menurut saya ini progresif dari pemerintah. Saya lupa bentuk belaidnya ini undang-undang atau keputusan presiden atau apa ya tahun berapa itu yang menetapkan bahwa penggunaan istilah pribumi dan non pribumi itu sebetulnya sudah tidak boleh, atau untuk tidak menyebutkan tidak boleh yang berarti larangan, sebut saja tidak relevan.
Karena sejak Indonesia merdeka sebetulnya orang itu dikasih pilihan, you mau jadi warga negara Indonesia, mau jadi bangsa Indonesia atau tidak, gitu kan. Kalau mau jadi bangsa Indonesia udah silahkan include. Jadi sudah tidak ada pemisahan pribumi dan non pribumi. Tetapi ada satu kejadian di mana istilah pembedaan pribumi dan non pribumi itu ramai lagi diperbincangkan terutama di ruang politik. Kapan? Nah, kalau kita ingat itu paling gencar ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 ya. Salah satu salah satu kandidat itu mengkampanyekan demikian pribumi dan non pribumi, yang mana non pribuminya itu ditujukan ke Pak Ahok. Seingat saya begitu. Yang padahal kandidat yang saat itu sedang berkontestasi melawan Pak Ahok sendiri, kalau dilihat garis keturunannya, dia sendiri bukan pribumi sebetulnya, tetapi orang Arab yang mana kakeknya itu menjadi promotor Sumpah Pemuda Arab Indonesia 10 tahun pasca Sumpah Pemuda Indonesia, gitu kan. Nah, poinnya adalah sebetulnya tidak ada relevansi penggunaan istilah ahwal misalnya untuk membedakan, dan kalaupun istilah itu awalnya adalah positif, telah terjadi deviasi. Tetapi digunakan atau tidak istilah itu, faktanya hari ini terdapat doktrin eksklusivisme di dalam kelompok Ba'alwi. Salah satu indikasinya adalah itu tadi, persoalan pernikahan, yang mana urusannya kafaah ya, kalau urusan Lina Sabiha gitu kan. Lina Sabiha itu kan babnya bab kafaah, mohon dikoreksi Bib Aziz ya. Nah, lebih dari itu, kita betul-betul penting untuk secara kritis membaca bukan soal hukum-hukum Islam yang memang sifatnya itu sudah tidak bisa dikumaha-kumaha gitu ya. Tetapi bagaimana proses masuknya ke Indonesia, kemudian bagaimana konstruksi wacana hukum Islam itu dibentuk di Indonesia gitu kan, termasuk di sini dari kelompok atau kalangan ulama-ulama Hadromaut yang menyebarkan. Salah satu contoh, saya baru tahu kisahnya siapa pengarang kitab Safinatun Najah yang ternyata dia berteman baik dengan Utsman bin Yahya. Memang saya belum melakukan penelitian lebih lanjut, apakah ada pengaruh-pengaruh ideologis di antara Syekh Sulaim bin Sumer atau siapa namanya? Salim bin Sumer ya? Salim bin Sumer. Ada karyanya Gus, nanti kalau perlu saya karyanya yang katakan satu pemikiran dengan Utsman bin Yahya itu ada di saya. Nanti kalau perlu saya kirim Gus. Lanjut Gus. Nah itu dia menarik. Saya justru baru-baru ini Gus Aziz melek tentang itu, bahwa kita butuh otokritik untuk membuka kembali kutubut turas yang kita pelajari di pesantren, dan warna ideologi apa yang mempengaruhi sang musonif misalnya. Ini mungkin agak melebar dari soal ahwal, tetapi dari pembahasan kita soal ahwal ini, kesadaran untuk kritis ini jadi akan banyak hal. Hanya dulu sebagai pembuka dari saya. Ya mungkin ada tambahan atau ini dari Sekal. Ya. Terima kasih Mas Kencono nih. Jadi kalau sekarang itu sepertinya ahwal dan jamaah itu seperti ingin membedakan keturunan yang punya nasab tadi dengan ahwal yang muhibin gitu kan. Sekarang itu kan pergeserannya begitu. Jadi ini yang punya nasab ke Nabi, ahwal yang muhibinnya bergesernya ke arah situ. Nah, itu sebenarnya kalau dihubungkan dengan ini, saya pakai disiplin hukum ya, pakai disiplin hukum itu ya bermasalah sekali kan gitu. Ada semacam primordialisme, ada semacam eksklusivitas tadi kan gitu. Jadi kalau ada seperti itu ya artinya pelanggaran saranya itu kental sekali di situ. Padahal kalau sara itu undang-undangnya jelas, kita nggak boleh gitu kan. Sudah ada undang-undang nomor tentang sara itu, ya di undang-undang yang terbaru pun ada, di undang-undang 401 2023 yang undang-undang KUHP itu juga mengatur pasal 300. Artinya ada ancaman menghukum siapa saja yang melakukan perbuatan bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau menghina agama di muka umum gitu.
kemudian juga penyebaran pasal 242 ujaran kebencian antar golongan, penyebaran informasi yang mengandung kebencian berdasarkan sara, kemudian juga Undang-Undang Ormas juga melarang sara 59 ayat 3, Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, golongan. Karena begini, kalau kaberisasi melalui Robitoh Alawiyah itu terus berlangsung, ya otomatis akan terus begitu, karena memang akarnya di mereka. Jadi yang kemudian Al-Irsyad, yang kemudian ketika memisahkan diri menjadi Robitoh Alawiyah itu ya itu semakin menjaga jarak dengan pribumi, bahkan sesama hadromis ini menjaga jarak gitu katanya. Jadi itu ya, dan kemudian kalau ini sebenarnya kan persoalan yang dari dulu itu muncul itu persoalan kafaah kan gitu. Awalnya masalah kafaah, ini kesini yuk kafaah gitu, terakhir dibawa ke sini gitu, dan sampai ketika ada persoalan misalnya ya Habibah lah atau perempuan Ba'alawi itu, sampai mereka itu merasa bahwa peraturan itu pun sebenarnya sangat artinya mencengkram mereka, mendorimi mereka, karena mereka jadi kesulitan kan gitu. Kan nggak setiap wanita itu punya kesamaan dalam perasa dan segala macam kan, jadi mereka pasti juga bergaul dengan golongan lain, dan pasti mereka akan terganggu sekali, dan masalah-masalah seperti ini kan banyak gitu. Iya, betul. Dan mereka pun kawan Ba'alawi itu dengan mudahnya mengawini yang pribumi, wanita-wanita pribumi dengan kelasnya itu. Bahkan kalau apalagi di situ masuk tradisi Syiah ya, artinya tradisi Syiah, kemudian ya main kawin kontra aja seenak aja kan gitu, gonta-ganti. Betul. Itu yang di luar itu nasab, tapi di belakang ini masalah kafaah ini rentetannya banyak wanita-wanita yang terdolimi, baik wanita hadroh di kalangan Ba'alawi sendiri maupun yang pribumi, karena pada prakteknya seenaknya sendiri mereka melakukan wanita-wanita bumi, apalagi tadi kalau bahaim fatal lagi itu. Ini ya segera dihentikan lah ya, begitu itu. Ya kurang bisa begitu. Iya, seperti contoh nih ya, kalau yang ada dari kalangan Masyayikh ya, pembauran itu sudah sangat jelaskan, bahkan banyak yang dari wanita-wanita keturunan Arab yang Masyayikh ini banyak yang kawin dengan orang Jawa, dengan orang Madura, ada dengan orang Cina, ya. Ada seperti anak saya beberapa aja yang nikah sama Jawa berapa, satu Jawa, satu orang Madura, yang laki sama orang Sumbawa. Jadi jelas ya, di kita ini sudah boleh dibilang sudah tidak ada hal itu, ya. Siapapun, karena prinsipnya saat ini yang sesuai yang diajarkan oleh orang tua kita ya, dan di Al-Irsyad juga diajarkan bahwa yang membedakan itu hanya keimanan. Maka di situ saya ditekankan oleh orang tua saya, apabila nanti kamu sudah tua, sudah punya anak, kriteria kamu mencari seorang menantu, 1, Islam, 2, akhlaknya baik, tawaduk sama kedua orang tua, dan tidak malas serta bertanggung jawab. Udah itu aja kriteria, bukan kaya, miskin, bukan keturunan ABC, enggak ada. Ya. Malu saya. Tapi dari apa istilahnya, cowok, misalnya cowoknya itu dari Masyayikh. Kemudian ceweknya itu dari Ba'alawi, apakah itu terjadi tuh, Bang? Ada sebagian yang terjadi, tapi hanya kalangan-kalangan tertentu. Contoh, seperti marga, ada beberapa itu yang saya temukan itu dari marga Bafadol ya. Terus dari marga Al-Amudi, ada dari marga, ada lagi dari marga Atamimi ya. Atamimi yang ada di Gresik itu ada ya. Bahkan sempat debat sama saya di Komal kok. Bapak ibunya orang Al-Irsyad tapi dia ini, tapi semua yang dilakukan sesuai yang dilakukan oleh Ba'alawi, itu ada yang seperti itu. Terus ada lagi bin Dahdah dan banyak lagi ada. Tapi untuk di keluarga perempuannya sendiri, kan perempuannya Ba'alawi ini, yang cowoknya itu dari Al-Irsyad lah katanya seperti itu. Tapi tidak apa istilahnya ya, semacam direndahkan gitu, Bang.
Rata-rata yang menikah dengan itu, dia rata-rata terlepas dari Al-Irsyad yang sudah ikut dalam kelompok itu. Oh. Oke. Terus ini Bang, kan kalau Al-Irsyad ini kan lahir 1914. Iya. Kemudian dan kelahirannya itu tidak jauh dari apa tadi geger-geger masalah kafaah, kemudian apa rasis dan seterusnya ya. Sehingga itu wajar lah ketika kelahirannya itu tidak jauh dari fenomena itu. Nah, tetapi kenapa Robito Alawiyah ini justru lahirnya itu jauh setelah itu, Bang? Baru 1928 itu baru berdiri. Nah, kalau menurut analisa Bang Hanif itu gimana? Ya karena pada saat itu setelah pisahnya dengan Al-Irsyad itu dengan sahabat Tursyad dan orang-orang Masaye, mereka masih bertahan di Jamiatul Khair itu tadi. Gitu loh. Nah, setelah 1928 mereka mengkukuhkan Robito Alawiyah ini untuk sebagai pengukuh nasab, pencatat nasab. Oh. Itu Berarti awal memang dibentuknya untuk Jamiatul Khair itu untuk yaitu tadi plot nasab itu tadi. Jadi secara tidak langsung dia sebenarnya mengambil ini ya keuntungan dari Kusno Gogronyo ya dengan berdirinya itu kan karena dia tidak dapat fatwa langsung dari Kusno Gogronyo maka dia bikin itu gitu kan. Nah, setelah bikin itu dia minta fatwa kepada Kusno Gogronyo itu tadi untuk disematkan di depan namanya itu dengan sebutan Sayyid atau Syarif atau Syarifah. Tapi Kusno Gogronyo menolak setelah 1930 dia kirim surat beberapa kali 3 kali itu sampai terakhir itu sampai 1932 itu kalau nggak salah terakhir itu tidak ada jawaban, baru ada jawaban itu 1935. Ya artinya Bang Hanif bahwa Robito Alawiyah itu memang khusus nasab bukan ormas ya organisasi kemasyarakatan gitu bukan. Berarti memang itu dibentuk memang, tapi kalau dari organisasi itu dilihat dari apa ADART segala macam itu yang khusus nasab itu Maktab Daimi Banomnya itu. Tapi kalau menurut jenengan Robito Alawiyah selain nasab itu ada nggak sih gerakan-gerakan yang lain itu yang kalau Robito Alawiyah memang awal diberdiri untuk itu, tidak ada lain gitu loh. Tidak ada urusan lain, baru setelah itu dipisahkan, dibuatlah semakin ini kan dibuat ini Maktab Daimi, ini bagian ini itu. Seperti itu. Ya. Baru muncul belakangan berarti. Iya, betul. Menurut jenengan Robito Alawiyah itu layak dibubarin nggak, Bang? Tuh, kalau memang itu apa namanya tidak membuat suatu permasalahan ya, satu permasalahan yang sehingga menjadikan suatu konflik horizontal, maka tidak perlu. Tapi kalau sudah seperti ini karena membuat konflik horizontal dengan mengatakan mereka itu sebagai durian Nabi, ya sebagaimana mestinya pemerintah harus bisa mengambil sikap itu. Sudah ketertiban umum. Ya, betul. Iya. Betul. Beb Rocky, silakan Beb. Ya, kalau saya mendengar ini sungguh luar biasa ya. Artinya kita mendapatkan perspektif dari mereka yang memang sangat memahami. Tadi ada pembedaan Alawiyin, Al-Masyayikh, kemudian apalagi Al-Azami, kemudian berdinamika sampai sekarang. Kita jadi makin memahami bahwa proses itu sejak awal abad ke-20, di mana di pertengahan Indonesia dideklarasikan sebagai sebuah negara bangsa pada 1945, hingga sekarang, ternyata masih banyak PR-PR kebangsaan yang belum selesai. PR-PR kenegaraan yang belum selesai. Di antaranya persoalan ini. Karena sedikit atau banyak, ini adalah persoalan sosial legal di dalam persoalan kewarganegaraan. Iya toh? Dan sistem kewarganegaraan kita itu kan tidak mengenal istilah dui kewarganegaraan alias 2 paspor, dan kita memahami kewarganegaraan itu dalam makna nasionalisme. Artinya kalau Anda orang Indonesia, kalau Anda bilang Anda warga negara Indonesia, berarti Anda harus
cinta Indonesia meskipun misalnya wajahnya itu bule. Contoh pemain naturalisasi semua itu kan itu udah nasionalis lah. Lepas dari warna kulitnya mungkin karena bercampur karena orang tuanya satu dari Indonesia, satu dari luar negeri misalnya. Nah, tetapi yang terjadi ini berbeda ketika kita membahas kelompok Ba'alwi ini dengan istilah ahwalnya, dengan masalah kafaahnya yang sedari dulu hingga sekarang itu tidak berubah, dan bahkan di satu poin mengenai figur Syekh Ahmad Sukarti yang ini kurang menjadi mainstream di dalam kajian pemikiran Islam Indonesia. Padahal beliau ternyata sereformis itu, seprogresif itu dalam membuat satu terobosan pemikiran Islam di mana beliau mencoba membolehkan, membuat teori bahwa kafaah antara perempuan dari kaum Ba'alwi dengan lelaki yang non Ba'alwi itu ya terjadi, silahkan sekufu aja. Itu kan satu pemikiran yang progresif pastinya saat itu, tetapi ternyata direspons secara keras oleh kelompok Ba'alwi yang apalagi tadi ada main mata, main segala macam dengan Belanda. Dan soal-soal ini faktanya ternyata ini PR besar kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Paling tidak menurut saya. Yang lainnya boleh nggak setuju. Itu sebenarnya Bang Hanif sebelum Abdurrahman Baswedan itu jadi pahlawan nasional. Harusnya Syekh Ahmad Surkati jadi pahlawan nasional duluan. Itulah orang-orang Al-Irsyad tidak pernah mau hal itu. Tidak pernah mau. Jadi ya karena tidak mau ya udah itu. Dan ini sedikit saya ralat. Awal dibentuknya Jamiatul Khair ini 1901 Masehi. Tapi ya, badan hukumnya 05. Iya, betul. Itu perkumpulan ada di Pekoja, ya. Di sana itu menampung aspirasi baik Alawiyin, Masaye dan Al-Ajami. Ya. Nah, baru dibentuknya Jamiatul Khair 1928 itu sebagai pencatat nasab. Ya. Baru 19 Robito Alawiyah dibentuk itu untuk pencatat nasab, ya. Dan baru 1932 itu dibentuknya Maktab Daimi. Dan selanjutnya diikuti oleh lain-lain baru untuk sosial, untuk seperti Darul Aitam itu untuk anak yatim dan itu seperti itu. Tuh. Siap, mungkin karena udah sejam lebih ini juga hampir jam 1 ini Bang. Dari teman-teman mungkin ada closing statement ya. Dari Bang Hanif dulu lah. Mau nggak Bang? Saya hanya pesan kepada para Ba'alwi, ya, cukup kembalilah menjadi umat Muhammad. Kita diakui sebagai umat Muhammad jauh lebih baik dan jauh lebih istimewa daripada kita harus memaksakan diri mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW, yang mana dzurriyyah ini sangat suci. Namun kalian perjualbelikan, maka tinggalkanlah hal kebatilan itu. Kembalilah kepada rumah besar kita sebagai umat Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Demikian pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Hanif. Dr. Sugeng mau menyampaikan? Apa ya? Tanya Bang. Ya. Najwa Shihab udah selesai atau idahnya? Kenapa? Najwa Shihab udah selesai atau idahnya? Udah habis idahnya. Udah itu aja. Bisa Eka, monggo Gus. Ya semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman semua, Gus Sayis, Gus Rocky, Bib Sugeng. Ya, terima kasih Gus. Monggo Gus Rocky, Bib Rocky. Silakan. Oke. Saya sih mau ke masyarakat khususnya bahwa cerita diskusi kita ini mudah-mudahan menjadi semakin membuka wawasan bahwa memang sejatinya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu pada dasarnya rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi apakah masih tidak menaruh rasa curiga pada Ba'alwi jika mereka selalu punya ajaran, punya asumsi, punya praktik keagamaan yang sifatnya itu eksklusif, hanya rahmatan lil alawiyin. Nah ini masyarakat kalau masih aja terus nuzon, ya coba melek.
dari diskusi ini tadi sudah dipaparkan sejarahnya dan lain-lain, dan panjang sekali soal kesejarahan di Jamiatul Khair, kemudian munculnya Robitul Alawiyah, bagaimana Syekh Ahmad Sukarti didiskreditkan hanya karena ingin mereformasi pemikiran Islam, di mana terjadi egalitarianisme misalnya. Apa masih husnuzon saja sama Mbak Alwi yang katakanlah dengan istilahnya yang muncul, dengan ajarannya itu yang jelas-jelas sangat diskriminatif. Untuk tidak mengatakan rasis, diskriminatif. Tapi kalau udah tadi kayak misalnya Al-Azam atau siapa Al-Ahwal Kal-Bahaim misalnya, wah itu sudah sangat rasis ya. Dan ini satu bumerang bagi Mbak Alwi dan Muhibbinnya yang menuduh bahwa kita yang berpodcast yang hari ini diskusi ini sebagai rasis. Hey, ini buktinya lu yang pada rasis justru. Dan mungkin satu poin kalau tadi untuk masyarakat, poin berikutnya adalah mungkin untuk stakeholders, pemerintah baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, bahwa seperti saya bilang tadi diperkuat juga oleh Gus Haikal, ada problem pemikiran atau bahkan budaya hukum sejak era kolonial yang belum kita selesaikan. Di antaranya ya ini, ya tadi disampaikan oleh Gus Haikal. Kalau kita mau konsisten, merdeka sebagai sebuah bangsa, lepas dari anasir-anasir kolonialisme, dan saya yakin semangat ini dibawa oleh Pak Prabowo ya, dibawa oleh pemerintahannya. Karena apa juga? Karena di tahun